Oke teman-teman, balik lagi dengan saya Vicky Ridho. Seperti biasa saya akan mereaction soal sepak bola Indonesia dan juga tanggapan komentar dari netizen soal sepak bola tanah air. So langsung saja kita simak, tapi sebelum itu jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng notifikasinya. Let's go! Kamboja 2, Malaysia 2 jadi bahan tertawaan ini. Coba kita lihat. Aduh, lucu banget ini anjir. Aduh, ini gimana Malaysia mau ngelawan abang-abangan timnas kita gitu ya. Kalau AFF begini aja lemes begini gitu. Katanya Indonesia yang bikin AFF ini nanti kurang-kurang greget gitu. Kayaknya Malaysia yang bikinnya, lawan Kamboja aja lo 2-2 gimana sih lo Upin Ipin? Lawan negara ya yang sudah kita tahu, negara gimana mau ngelawan negara timnas Indonesia gitu yang abang-abangannya yang gimana ini Malaysia ini begini, lawan Kamboja aja 2-2 katanya ada peningkatan. Semoga lawan Thailand mereka menang itu, karena lawan Thailand itu berat. Lawan Kamboja saja mereka 2 sama, apalagi lawan Thailand nanti itu bahaya. Thailand bantai Timor Leste itu 10-0 itu loh. Komentar netizen di X setelah laga Indonesia versus Myanmar di AFF. Coba kita lihat. Walaupun sakit mata lumayanlah 3 poin. Cie. Coba kita lihat lagi apa nih. 90 menit, clearance 6, blocked shot 1, interception 1, tackle 2, akurasi pas 33/40 atau 84%. Ground duels won 4, dimenangkan 2. Debut timnas senior di U19 tahun untuk Kadek Arel dengan pertahanan yang kokoh. Memang dia main bagus. Dia dengan backnya Persija itu si Don Ditri Pamungkas itu, mereka main bagus sekali itu. We listen and we don't judge edisi Timnas Day. Habis lihat match kualifikasi Pildun, terus hari ini lihat AFF jadi kayak lihat bola antar kabupaten. Kabupaten jauh, bukan antar kampung, gak tarkam itu. Tebak isi pikiran Rafael, pasti dipikir, wah gila ini, kalau saya pegang bola lama-lama ini bisa mati. Gol, dan akhirnya ya kita punya Kapten Asnawi bisa cetak 1 gol, walaupun ya golnya itu dari hasil lemparan ke dalam. Tidak apa-apa, itu juga bagian dari skema. Oke teman-teman, sebelum kita lanjut ke videonya, saya akan kasih tahu kalian trik untuk mendapatkan pengikut di Instagram. Pertama, kalian masuk dulu ke pencarian Google, kemudian kalian klik di situ tawakibsan.com. Nah, setelah itu kalian masuk menggunakan Instagram kalian untuk mendapatkan pengikut yang banyak. Setelah ini kalian pilih, isikan saja nama belakang dan juga kata sandinya. Setelah kita masuk ke dalam situs tawakibsan.com, di sini kita pilih kirim pengikut. Teman-teman scroll saja sampai di bawah. Nah, kemudian teman-teman isi nama belakang Instagram teman-teman. Kemudian teman-teman pilih temukan pengguna. Di sini teman-teman langsung klik awal. Nah, teman-teman lihat di sini itu dalam prosesnya itu sekitar 2 menit teman-teman bisa mendapatkan 50 pengikut. Nah, di sini prosesnya itu sudah berjalan dan dalam waktu 111 detik saya sudah mendapatkan 4 pengikut. Itu dia teman-teman, cara mendapatkan followers yang banyak di Instagram. Jadi di sini caranya sangat mudah. Teman-teman masuk saja ke situs tawakibsan.com. Eksperimen STY gagal total. Apa benar? Kita akan bahas eksperimen apa aja yang dilakuin STY di pertandingan lawan Myanmar tadi malam, dan apakah semuanya gagal? Kita bahas dari penjaga gawang. Cahya Supriyadi diturunkan STY dari menit pertama. Ini eksperimen? Menurut gua bukan. Karena menurut statistik, Cahya Supriyadi lebih banyak capsnya dibandingin Dava Fasya dan Erlangga di klubnya masing-masing. Tapi meskipun begitu, performance Cahya kurang bagus. Tangkapannya nggak lengket, terus komunikasi dengan pemain belakang ada beberapa kali yang miss.
Selanjutnya, Tapi menurut saya begini teman-teman, kenapa tidak panggil Hernando Ari atau Nadeo gitu? Karena kalau kita bilang mereka bermain di timnas senior ya, secara menit bermain, kesempatan bermain mereka di timnas senior itu minim sekali begitu, kurang. Kenapa mereka tidak dipanggil oleh STI untuk AFF ini teman-teman? Itu yang menjadi pertanyaan juga. ini adalah Domitri dijadiin LCB dan ini adalah eksperimen STY. Biasanya Domitri bermain di left center back di Persija ataupun di kelompok umur di U20. Tapi semalam diturunin STY menjadi LCB dan bermain sangat bagus. Ya, betul, setuju saya. Of the match. Lalu eksperimen berikutnya adalah menaruh Arhan di kanan dan menukar posisinya dengan Alfrianto Nico. Maksudnya mungkin yang gue lihat adalah mencoba menjadikan Arhan sebagai inverted winger sekaligus membantu pertahanan di sebelah kanan. Tetapi yang terjadi tidak efektif. Yang dimasukkan STY tidak berjalan. Arhan tidak melakukan overlapping, tidak juga menjadi peran sebagai inverted winger. Lalu di lini tengah, duo pivot Zahnadin Faris dan Arkan Fikri. Ini bukan eksperimen. Mungkin performance mereka di latihan cukup baik, tapi kemarin kayaknya setelah udah lama banget Zahnadin Faris nggak bermain di timnas, kemarin agak grogi. Ya. First touch-nya agak sedikit lubang itu. Pas, terus terburu-buru, maunya long ball aja. Arkan Fikri juga begitu. Babak pertama Arkan Fikri kurang optimal. Ya, betul, setuju saya. Di depan Arkan Kakak pada babak pertama Arkan Kakak diturunkan sebagai starter, tidak memberikan kontribusi yang banyak. Itu bukan kesalahan Kakak 100%, tetapi memang distribusi bola dari tengah yang kurang. Terus Marcelino, babak pertama Marcelino diplot sebagai winger kiri. Serangan timnas Indonesia terlalu mudah dibaca, jadi bola dari tengah atau dari belakang selalu ke Marcelino, dari kiri terus, jadi kanannya nggak hidup. Itu bikin kita buntu. Akhirnya babak pertama tanpa gol. Nah, pergantian pemain yang dilakukan STY di babak kedua membuat hasil yang cukup baik. Pergantian pemainnya cukup signifikan. Detan menggantikan Arkan Kakak, kemudian Rafael Strike masuk, Zahnadin Faris digantikan oleh Marcelino, dan Asnawi dimasukkan menggantikan Alfrianto Nico. Taktik permainan otomatis langsung berubah. Masuknya Rafael Strike membuka ruang di kiri, jadi di tengah lebih banyak peluang-peluang. Nah, waktu Rafael Strike masuk, Asnawi masuk, kemudian Victor Detan masuk, itu ya terbaca sekali bahwa permainan Indonesia lebih berwarna, lebih menarik, walaupun tidak begitu menarik 100% lah, tidak. Tetapi ya setidaknya ada 1-2 kali, bahkan lebih mungkin permainan Indonesia itu lebih menekan. Dan memang di babak kedua Indonesia jauh lebih menekan dari babak pertama. Mungkin karena ada faktor pemain-pemain seperti Asnawi Mangko Alam, ada Marcelino Ferdinand, ada Rafael Struik. Nah, waktu Rafael Struik masuk, saya pikir ya dia selalu membuka ruang dan terbukti ada beberapa peluang dia itu yang menurut saya cukup berbahaya, tapi sayangnya tidak bisa dijadikan gol itu teman-teman. Dan ada satu kali itu yang shoot on goal yang bisa ditepis sama kipernya Myanmar itu yang menurut saya ketika pemain-pemain ini diturunkan disandingkan dengan pemain-pemain seperti Victor Detan, Arkan Fikri di tengah, saya pikir ini akan menjadi satu kolaborasi yang bagus. Nah, kita tunggu nanti di pertandingan kedua kita akan lawan Laos, apakah skemanya masih sama seperti waktu lawan Myanmar tadi malam atau berubah ketika kita lawan Laos nanti itu teman-teman. Vamos! Indonesia guys, menang 1-0 kata Myanmar guys. Jaringan daripada Asnawi. Terbaik. Let's go. Ini masyarakat Malaysia sekarang mereka puji Indonesia. Memang si bro ini dia suka sekali mengulas soal Indonesia nih. First of all guys, respect untuk pemain-pemain kita guys, timnas Indonesia yang majority pemain-pemain kita dia bilang yang beraksi 90 menit di atas padang. Kita salut pada mereka. Dan lagi-lagi pemain-pemain yang diturunkan oleh Coach Shin Tae-yong, dan Coach Shin Tae-yong mempercayai mereka untuk turun bermain menentang Myanmar ya guys. Myanmar menurunkan kesebelasan yang terbaik. Pemain-pemain senior majoritinya ada yang pemain muda walaupun sedikit, tapi timnas Indonesia full of the young talents yang mereka hantar, mereka mempercayai untuk bermain untuk first match menentang Myanmar nih guys ya. Dan kita menang daripada jaringan yang daripada comeback kita ya, super sub, yaitu kapten kita Asnawi, pemain senior untuk timnas Indonesia guys. Memang
Juga aku bangga, memang timnas Indonesia memang menampil penampilan yang terbaik. Tapi walaupun aku nak ulas game ni memang adalah kalau ikutkan untuk first half memang aku nak kata boring juga guys. Tapi sekarang aku nampaklah ada progress untuk timnas Indonesia itu mendapatkan jaringan. Tapi alhamdulillah daripada kapten kita Asnawi menjaringkan gol, that's are the best guys. And jadi the greatest comeback to timnas Indonesia untuk Piala AFF ni. Ayo kita akan boleh buat terbaik lah. Nanti kita bersama guys Laos ya, di rumah kita sendiri di Manahan Solo. InsyaAllah kalian komen, okay? Ya, pasti kita akan menang di Manahan Solo. Saya pikir Indonesia akan sapu bersih semua kemenangan, ya kecuali kita lawan Vietnam. Ya, sama si 50-50 karena Vietnam ini mereka main bagus juga. Ya, kita tahulah kualitas mereka seperti apa. Dan saya sih optimis, walaupun kita ketemu Vietnam dengan kategori pemain kita pakai U22, kita bisa kasih kalah Vietnam. Apa memang dorang? Iya kan? Kita juga makan nasi, dorang makan nasi. Sama-sama makan nasi, sama-sama jago main bola. Apa memang dorang? Iya kan? Vietnam terkejut dengan Stadion Laos. Ruang ganti Stadion Laos cuma diberi kursi kondangan dan gantungan baju murah, iya kah? Oh iya, lihat ini teman-teman, ini lihat. Aduh, ini nih gantungannya ini seperti gantungan hanger di rumah kita ini. Kursinya juga ini kursi-kursi. Betul, kursi kondangan. Bikin media Vietnam terkejut. Dalam laga persiapan Laos menjamu timnas Vietnam, ada satu hal yang menjadi sorotan tajam, yakni kondisi ruang ganti dari kandang Laos yang bisa dikatakan jauh dari kata modern. Hal itu terlihat jelas, kondisi locker room pemain hanya sebatas menggunakan kursi plastik. Kursinya sudah plastik, lubang-lubang lagi. Alat kondangan saja, dengan tambahan hanger atau gantungan baju. Gantungan baju pun terlihat sederhana, dengan hanya menempel di tembok dan lemari para pemain. Kendati demikian, media Vietnam Tien Pong dalam pemberitaannya menyebutkan jika secara menyeluruh, kondisi Stadion Nasional Laos terlihat bagus dan bersih. Ya tidak apa-apa, intinya yang penting orang sudah menang. Kamboja ditahan imbang Malaysia 2-2 di ASEAN Cup 2024. Ternyata ada yang lebih lucu dari MU, siapa lagi kalau bukan timnas Malaysia. Kowar-kowar sebelum laga dan sebut akan menang muda lawan Kamboja, namun nyatanya malah hampir kalah dan ditahan imbang timnas Kamboja dengan skor 2-2. Gol pertama Malaysia dicetak Stuart Wilkin pada menit ke-35. Namun Kamboja berhasil menyamakan kedudukan 1-1 lewat Abdel Koulibaly pada menit ke-52. Pada menit ke-60, Kamboja bahkan sempat berbalik unggul 2-1 lewat gol Yudai Ogawa. Nyaris kalah dan hampir dipermalukan Kamboja, Malaysia susah payah berhasil menyamakan kedudukan 2-2 pada menit ke-74 lewat gol Fergus Tierney. Sehabis itu tidak ada lagi gol tercipta, Malaysia harus puas bermain imbang lawan Kamboja. Jadi kalau kita lihat Kamboja kemarin lawan Malaysia itu mereka kebanyakan pemain naturalisasi juga itu. Ada yang dari Jepang, Koulibaly ini kayaknya dari negara-negara Afrika itu. Kalau di naturalisasi sama Kamboja itu. Nah kemarin juga Malaysia itu ada pemain-pemain naturalisasinya dorang itu yang dorang pakai. Jadi saya pikir di Asia Tenggara sekarang bukan hanya Indonesia yang pakai naturalisasi, hampir semua negara pakai naturalisasi, bahkan Vietnam pun itu mereka pakai naturalisasi itu. Ini yang dinamakan definisi kaki ketemu kaki, sikut menyikut, heh. Seda, ini gue bingung, ini acara AFF apa acara MMA? Itu AFF bertajuk MMA itu. Gue bingung gitu aja. Apa fungsi VAR aja? Apa fungsi VAR? Apakah VAR cuma pajangan doang? Itu lu kalau lihat. Tapi tadi malam kalau kita ngomong VAR itu, tadi malam itu ada satu kesempatan di mana golnya Asnawi itu kan minta dicek VAR itu. Tapi wasitnya tidak cek VAR padahal diminta untuk lihat monitor tuh. Kenapa dia lihat monitor? Apakah monitornya mati itu kan atau seperti apa itu? Ini main gitu ya, bentar-bentar full, itu jelas-jelas pelanggaran, gak dicek VAR dulu, heh. Seda, kalau nggak ada lemparan arah tadi itu coy ya. Set dah itu. Selesai King Indo coy, selesai King Indo coy ya. Set dah, kita harus menerima fakta ya guys ya. Pemain-pemain lokal kita itu levelnya ASEAN doang coy ya, ASEAN doang coy ya. Set dah, kemarin gue nontonin Indonesia lawan Arab gitu ya, buset enak banget dilihat gitu ya. Pas sekarang Indonesia lawan Nguyen gitu ya, lawan Myanmar. Aduh, gregetan sendiri gue anjir. Set dah, untung menang, set dah, untung ada El Capitano si Asnawi tadi golin anjir, lemparan Arhan bener-bener 3M anjir, mahal, mewah. Tapi dari pertandingan Indonesia lawan Myanmar tadi malam itu yang paling ngeri waktu Marcelino itu dapat
permainan atau perlakuan kasar dari pemain-pemainnya Myanmar itu kan dia sudah ditekel, kemudian dengan sengaja loh itu bolanya ditendang ke kepalanya Marcelino. Coba kita bayangkan Marcelino pas mukanya yang berhadapan dengan bola pasti pusing itu, ya kan? Itu mungkin bisa terjadi fatal juga. Itu hanya dikasih kartu kuning, saya pikir ya ini agak sedikit lucu. Harusnya itu kartu merah karena dia lakukan dengan sengaja. Itu juga sebenarnya bisa dicek VAR itu, ya kan? Ataupun ya walaupun tidak dicek VAR, tapi kan wasit itu bisa lihat secara langsung itu. Itu ada unsur kesengajaan dari pemainnya Myanmar, tapi itu hanya kartu kuning. Kemudian ada yang kedua waktu duel antara Asnawi dengan strikernya Myanmar itu kan sampai Asnawi terjatuh dengan sebegitu rupanya, parah itu dia jatuh tuh, daluan badannya itu bukan kaki yang sebagai tumpuan. Itu pun hanya dapat kartu kuning dari malam. Itu sebenarnya harusnya itu ya peringatan kalau bisa sampai merah, tapi heran juga wasit sepertinya tidak terlalu bekerja bagus di pertandingan tadi malam itu. Oke. Terima kasih banyak sudah nonton video sampai akhir. Sekali lagi jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe, dan kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Hormat.